Mari kita buka kitab Matius pasal 25 bersama-sama. Mari kita lihat ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Setelah memahami tujuan talenta emas itu diberikan, mereka mulai berpikir, lalu, apa yang diinginkan Tuhan dariku? Mereka yang menerima 2 talenta emas dan 5 talenta emas, tidak hanya menyembunyikan atau menyia-nyiakan apa yang mereka miliki. Pertama-tama mereka memikirkan tentang talenta yang diberikan Tuhan dan maksudnya dalam mengizinkan memahami firman Tuhan. Pada akhirnya, mereka masing-masing mendapatkan 2 talenta dan 5 talenta lagi. Ini adalah pola pikir yang penting dalam seluruh perjalanan kita dalam menjalani kehidupan iman dan jalan Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Temukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil kita ke dalam kebenaran begitu awal? Mengapa Dia mengizinkan kita untuk mendengar Injil lebih cepat daripada yang lain? Pertama-tama kita harus memahami hal-hal ini. Pada titik ini, kita dapat membedakan antara yang bijak dan yang tidak bijak. Mereka yang bijaksana tidak menyia-nyiakan talenta yang mereka terima. Sebaliknya, mereka berpikir, aku tidak boleh menyia-nyiakan ini. Dengan firman berharga yang diberikan kepadaku, aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Tujuan Tuhan datang ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan kita, yang ditakdirkan untuk mati, melalui roti hidup. Memahami hal ini, kita harus berpikir, bukankah sukacitanya yang terbesar adalah menyelamatkan jiwa-jiwa lain? Ini adalah tugas anak-anak yang memahami kehendak Tuhan. Juga, kita harus memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan.